Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ini ada sekitar 58 peserta nih, Masya Allah, yang sudah bergabung di Zoom bahagia ini. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, suara saya jelas? Tadi saya belum cek sound dulu tadi. Terdengar jelas, Kang. Jelas ya, Alhamdulillah. Masya Allah, di sini nambah lagi 59 peserta. Allahu Akbar. Izin menyapa, ada guru-guru saya di sini, ada Bang Nizar, ada Pak Sugeng, Bunda Ayu, Pak Adi, ada Bunda Runi, ada Bung Aji, Masya Allah, ada Pak Tatan. Boleh yang lain nih, kita on cam bareng-bareng. Biasanya kalau udah on cam, fokusnya akan lebih melimpah gitu. Beda kalau misalkan masih off cam, ini nanti kesannya kayak nonton apa, YouTube. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang udah on cam, ini ada Bu Dokter Kholi, Bunda Reni, Masya Allah, Bu Endang, ini ada Teh Ulfi, yang udah on cam. Semoga Allah beri keberkahan, kelancaran, dan semakin diberikan rasa optimis yang sangat melimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah pada hari ini kita akan bahas sebuah materi yang cukup asik, cukup ngebooster, dan insya Allah bakal terasa langsung gitu ya, bagaimana sengatan arusnya gitu. Izinkan saya share screen. Insya Allah. Kita hari ini tentang The Amazing Optimist in Ramadan. Masya Allah. Nah, insya Allah akan bersamai, kita bareng-bareng belajar dengan saya, Kurniawan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kurniawan, gitu ya. Saya asli dari Paris, Panjava. Asli dari Bandung. Orang tua saya memberikan nama Kurniawan, semoga bisa menjadi karunia buat orang tua saya, lingkungan saya, keluarga saya, dan tentunya buat Anda semua yang hadir di acara ini. Amin ya Rabbal alamin. Sekilas ini aktivitas harian saya. Biar kita lebih akrab, lebih dekat, teman-teman kita bisa saling follow di IG saya, Amazing Optimist, atau Facebook saya di Kurniawan. Kita lanjut. Nah, ini ada quote menarik ya dari pemimpin Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq, itu Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu ada 3 tahapan. Jika seorang masuk tahapan pertama, ia akan sombong, katanya. Ketika masuk ke tahapan kedua, ia akan tawadu atau rendah hati. Dan jika ia masuk tahapan ketiga, maka ia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Semoga kita bisa masuk ke tahapan ketiga, sehingga semakin ke sini Allah semakin mencurahkan ilmunya itu kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjut. Memulai materi pada pagi ini, saya ingin dengan sebuah pertanyaan tentang keinginan atau masalah Bapak, Ibu, teman-teman semua. Jadi kita kan dalam hidup tuh pasti dihadapkan dengan 2 hal ini gitu ya. Apa yang menjadi keinginan kita dan masalah apa yang pengen kita selesaikan atau pengen kita tuntaskan gitu.
Itu biasanya kalau keinginan pengennya gegas gitu, gas banget gitu. Bahkan kita tulis tuh setiap awal tahun, resolusi tahun ini pengennya apa kayak gitu. Itu kalau keinginan. Tapi kalau masalah itu biasanya kadang insidental datangnya gitu ya. Kadang kita nggak pengen tiba-tiba terjadi, entah dari lingkungan terdekat, teman kita, kerjaan gitu. Aduh, pengennya ini kok bisa hadir sih, pengennya jangan ada lah. Kalau ada juga pengen beres gitu. Kayak gitu, Bapak Ibu semua gitu. Nah, saya pengen mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh open mic atau boleh chat langsung di Zoom-nya. Yaitu yang pertama adalah, apakah sampai saat ini Bapak Ibu semua gitu, teman-teman semua masih merasa pesimis terhadap Tidak. keinginan atau masalahnya gitu. Jadi sampai saat ini masih ada perasaan pesimis gak terhadap Tidak. keinginan atau masalahnya? Itu silakan. Boleh dijawab di kolom chat. Wah, alhamdulillah sudah tidak. Ini ada, Masya Allah Kang Haki, ya gitu. Sometimes kadang-kadang gitu. Oke, Bunda Ayu, alhamdulillah tidak Kang. Taufik kadang masih. Jadi teman-teman, kadang yang namanya keinginan itu ya, kalau kita udah tarafnya pesimis gitu ya, biasanya suka nggak dikejar lagi tuh biasanya. Udahlah, kita ganti keinginan, ganti resolusi gitu ya. Daripada dikejar nanti H2C, harap cemas, biasanya berganti keinginan resolusi gitu. Nah itu. Tapi kalau misalkan yang ngejar, yang yakin, wah insya Allah bisa nih, yakin nih, nah itu optimis gitu. Bunda Runi, alhamdulillah enggak Kang. Bu Hajah Heni, selalu optimis karena ada Allah. Masya Allah, Bu Hajah Heni. Taufik, oke. Hatur nuhun nih Bapak Ibu yang udah jawab di kolom chat gitu. Oke, ini pertanyaannya kita mencoba men-assessment diri kita. Kita mencoba mengenali diri kita. Jadi semakin tanda kutip gitu ya, semakin jujur itu semakin bagus gitu. Artinya kita apa adanya gitu, Masya Allah. Kalau ditanya optimis Kang, tapi kadang kenyataannya masih suka overthinking. Wah itu sama Bundo, saya juga kadang-kadang suka gitu tuh. Kalau udah yakin, tapi ujung-ujung suka ada pertanyaan nih, nanti benar bisa gitu ya? Nanti caranya gimana ya? Itu yang kadang-kadang suka ada bisikan-bisikan gitu. Masya Allah gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kalau misalkan dari Bapak Ibu punya perasaan pesimis atau optimis. Karena perasaan pesimis atau optimis itu kadang bisa berjalan berbarengan gitu ya. Kadang kita ada optimisnya, kadang ada pesimisnya. Tergantung dari bagaimana belief kita gitu, kekuatan belief kita gitu. Yang kedua, kalau misalkan Bapak Ibu, udah Bu Endang, alhamdulillah tidak, alhamdulillah. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengalami atau sedang mengalami rasa pesimis, saya pengen tahu gitu ya, pernah menempati atau punya di skala berapa sih kalau misalkan pernah punya rasa pesimis gitu ya? Apa kalau misalkan yang sekarang udah optimis, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalkan ke belakang, mungkin pernah punya pengalaman pesimis gitu ya, rasa desperate gitu, aduh yakin nggak ya, rasa kecewa, rasa putus asa gitu. Nah, apakah sekarang ataupun yang ke belakang, kira-kira pernah punya pesimisnya di skala berapa sih gitu misalkan? Dari 1 sampai 5 di skala berapa gitu? Kalau misalkan sekarang, alhamdulillah yang udah optimis gitu ya, cuma saya pengen kita flashback ke belakang, kita pengen tahu gitu ya, kita pengalamannya gitu. Kira-kira kalau misalkan dulu pernah pesimis itu di level berapa gitu? 1 itu berarti pesimisnya nggak terlalu pesimis, jadi masih bisa, optimisnya masih kuat. Nah kalau 5 dia pesimisnya tinggi banget tuh, waduh yakin nggak ya, itu udah beliefnya tuh udah nangkep banget tuh, belief negatifnya tuh udah kuat banget tuh, waduh, jadi udah, wah ini kayaknya nggak akan kekejar nih, mendingan ganti keinginan aja deh. Kalau dulu keinginan pengennya dapat apa, dikurangi lagi. Nah bisa aja kayak gitu. Ataupun kalau misalkan dihadapkan dengan masalah gitu, masalahnya semakin gede, ayah awalnya yakin, tapi lama kelamaan karena lingkungan, kamu bisa nggak sih atau ini, nah itu. Jadi kalau 5 tuh dia pesimisnya tinggi, kalau 1 nggak terlalu pesimis ya gitu. Jadi kalau 5 rasa khawatirnya, depresinya, kemudian rasa gundahnya itu tinggi banget. Kalau 1 itu masih sosok lah, masih bisa dihandle.
kayak gitu. Jadi saya pengen kita asesmen bareng-bareng gitu ya. Walaupun dulu pernah mengalami rasa pesimis. Karena teman-teman disadari atau enggak, dua rasa ini pasti akan seling menghadapin kita gitu. Saat kita dihadapkan dengan keinginan, dengan pengambilan keputusan, dengan penyelesaian masalah, dengan apapun itu, respon kita tuh dua itu tuh. Apakah pesimis dulu atau optimis dulu gitu. Kayak gitu. Saya izin baca kolom chatnya ini dari Pak Tatan. Berusaha ditekan rasa pesimis, minimal skala 1. Masya Allah. Teh Meli, skala 1. Masya Allah. Ini Bunda Ayu, 5 semakin pesimis ya. Benar, kalau 5 tuh semakin tinggi, pesimis semakin tinggi. Bu Maisarah, 2. Alhamdulillah. Kang Fikri, kemungkinan semua orang pernah mengalami lowest point. Wish, akan tapi menjadi turning points untuk growing. Wah, ini keren banget nih. Kemungkinan dulu pernah pesimis banget, tapi ini menjadi batu loncatan untuk bisa menjadi lebih optimis. Pak Ahmad di angka 2, Dr. Berlian, angka 1, Kang Haki, angka 5. Wah, ini seperti sempat pernah mengalami rasa pesimis yang cukup tinggi gitu ya. Ulfi di angka 3, Bunda Roni, pernah di angka 5, Masya Allah. Teh Vivin di angka 4, Dr. Eni di angka 1, Teh Geta di angka 5, Bu Endang, tidak, Masya Allah. Nanti Bapak Ibu bisa dirasakan gitu ya, kalau udah punya skala ini, setelah materi bisa ukur gitu. Karena insya Allah ini materi powerful banget lah, insya Allah. Mudah diaplikasikan juga. Bu Riana, 1 Kang, dulu pernah diangkat 3-4. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau tadi kan kita ngebahas tentang pesimis skalanya, tentang pengalamannya, apakah sekarang juga masih pesimis. Eka pernah di angka 5, sekarang ke 10, alhamdulillah. Nah, di pertanyaan ketiga ini sebagai asesmen kita adalah, apakah Anda ingin memiliki rasa optimis dan menurunkan rasa pesimis Anda? Gitu. Ini pertanyaan terakhir nih. Apakah kalau tadi yang udah pesimis gitu ya, yang udah punya pengalaman, ingin memiliki rasa optimis dan menurunkan rasa pesimis Anda. Jadi Bapak Ibu ada di bukunya itu Learn Optimist, kayak Martin Seligman, ternyata rasa pesimis dan optimis itu kadang-kadang saling mengalahkan satu sama lain. Jadi terhadap suatu case tertentu, mungkin di bidang ini kita optimisnya tinggi, tapi di bidang ini mungkin pesimis tinggi. Mungkin yang belum menikah di bidang karir optimisnya yakin, tapi mungkin yang di bidang perjodohannya ini pesimisnya. Ini saya dulu pernah mengalami kayak gitu tuh. Di satu sisi optimisnya gitu, tapi di satu sisi, Allah yakin nggak ya? Masya Allah gitu. Masya Allah. Kita baca chat dulu. Teh Vivin, ya. Bu Renda Reni, ya mau. Teh Ufi, Masya Allah. Ahmad, Bu Sulastri, mau Pak, ingin. Teh Santi, Bu Riana. Bukunya ini namanya Learn Optimist. Judulnya Learn Optimist kayak Martin Seligman. Itu bestseller banget yang saya jadi acuan, salah satu referensi di materi ini. Kang Heksa Fajar, ya Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita semua pasti sepakat lah pengen jadi optimis insya Allah dalam segala bidang gitu. Insya Allah. Nah, kita lanjut tentang optimis tadi. Apa sih optimis itu gitu ya? Kita langsung ke pakarnya tadi yang menanyakan bukunya apa nih? Bukunya karya beliau nih. Ini pakar Bapak Psikologi Dunia. Namanya Bapak Martin Seligman. Beliau mengatakan, apa sih optimis? Nah, optimis itu adalah kebiasaan berpikir positif yang terlihat atau tercermin dalam perilakunya, baik kejadian yang sudah terjadi ataupun belum terjadi. Jadi, beliau mengatakan bahwa orang optimis itu dalam melihat segala sesuatu, dia akan melihat hal positifnya, baik kejadian yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Nah, kebanyakan dari kita mungkin pada saat kejadian belum terjadi, itu tuh yang ibaratnya berlawanan atau bertarung lah rasa pesimis dan optimisnya gitu. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa optimis itu adalah kebiasaan berpikir positif baik untuk kejadian yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Jadi kita asesmen di slide pertama, apakah kita pernah punya pengalaman pesimis atau sampai sekarang kita punya pesimis. Nah, di berikutnya kita akan penekanan tentang optimisnya itu. Nah, beliau punya pendekatan gitu, bagaimana seseorang membentuk rasa optimis. Gitu. Jadi
beliau mengatakan bahwa ada pendekatan yang namanya ABCDE model. Gitu. Ada pendekatan ABCDE model. Jadi pendekatan ini beliau mengatakan bahwa ketika seseorang dihadapkan dengan yang namanya A itu adversity atau kesulitan, maka akan muncul yang namanya belief-belief gitu. Belief-belief yang muncul. Kalau beliefnya positif, alhamdulillah berarti dia optimisnya udah jalan gitu. Tapi kebanyakan ketika seorang dihadapkan dengan stuck gitu ya, dengan kesulitan, dengan bagaimana cara meraih goals dan sebagainya, kadang mungkin dihadapkan dengan belief-belief yang negatif gitu. Dihadapkan dengan belief negatif. Nah, dari belief negatif itu ini akan munculkan konsekuensi. Konsekuensi itu udah, wah nanti kalau gini kehidupannya nanti bakal gini nih. Nanti kalau kamu gitu, kalau nggak kecapai, nanti kamu bakal kayak gini nih. Nanti kamu akan bisa maju nih dan sebagainya. Itu belief-belief yang muncul, kemudian tergambar secara konsekuensinya gitu, teman-teman gitu. Dan belief ini banyak faktor yang berpengaruh. Entah dari masa kecil kita, kemudian dari lingkungan kita, orang terdekat kita, apa yang kita baca, apa yang kita pahami, itu mempengaruhi belief kita. Makanya kalau kita kebanyakan kita tidak memfilter hal-hal negatif, itu akan menjadi sebuah layar-layar dalam pikiran kita gitu. Akhirnya dihadapkan dengan kesulitan atau apa, itu yang muncul adalah belief-belief negatif gitu. Tadi belief negatif muncul, terbayang konsekuensi, wah konsekuensinya nanti gini nih, konsekuensi negatif. Nah, apabila terjadi seperti itu, maka harus dipatahkan dengan yang namanya proses atau detail disputation atau pembantahan. Jadi pikiran kita harus membantah kembali apa yang menjadi belief negatif kita. Semakin bagus pembantahannya, pematahannya, itu akan semakin kuat gitu, akan menimbulkan energi baru gitu. Tapi kalau kita masih kalah dengan belief negatif tersebut, itu yang akan malah menjerumuskan kita ke arah pesimis. Makanya di proses ini beliau mengatakan bahwa pentingnya disputation ini untuk membantahkan belief-belief yang sudah ada, yang sudah terbentuk sebelumnya gitu. Nah, kalau kita sudah mematahkan belief negatif kita di disputation ini, akan muncul energi baru, energi positif yang semakin tinggi, semakin kuat, dan inilah yang dinamakan dengan optimis. Jadi gitu Bapak Ibu ya, bagaimana pembentukan rasa optimis seseorang. Ketika dihadapkan kesulitan, muncul belief negatif, dipatahkan dengan belief positif, nah, akhirnya muncul energi baru yang namanya optimis. Sampai sini dulu, kita lanjut. Saya pengen lihat respon kolom chat atau open mic. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut Kang. Lanjut, Masya Allah. Nah, ini yang asik nih, materi berikutnya nih yang asik gitu ya. Oke, makasih Bunda Reni, Teh Vivin, Bu Dokter, Dokter Berlian, Bu Umi, Masya Allah. Kita lanjut dengan materi inti kita. Kang Fajar, lanjut. Nah, aduh, gak kerasa nih, siap. Kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang Amazing Optimist. Nah, Amazing Optimist adalah optimis yang dibalut dengan spiritual. Sehingga dalam kondisi apapun yang dia lihat adalah kekuasaan Tuhannya. Jadi yang tadi kita muncul belief negatif, di Amazing Optimist ini kita patahkan. Tapi pematahannya bukan tadi dalam pemahaman dengan asumsi-asumsi, tapi kita patahkan dengan menggantungkan kepada kuasaan Tuhan. Jadi Amazing Optimist ini ada sebuah prinsip. Jadi semakin tinggi spiritualnya, maka optimis itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menghasilkan sesuatu yang eksponensial gitu Pak Ibu. Gitu. Masya Allah. Inilah bedanya optimisme biasa dengan amazing optimis. Masya Allah. Nah, ini nih, kenapa sih saya terinspirasi membentuk tentang materi amazing optimis ini? Inspirasinya dari sini nih, inspirasinya. Nah, kelihatan ini inspirasinya dari laut. Ibu kelihatan inspirasinya dari pantai. Nah, Ibu mungkin punya pantai favorit ya. Nah, ini inspirasi saya dari sini nih inspirasinya. Jadi saya pengen Bapak Ibu tentang laut ini, tentang pantai ini, Bapak Ibu bayangkan gitu ya, lautnya di depan Bapak Ibu gitu ya. Sudah dibayangkan, dengarkan suaranya gitu ya, dengarkan juga, rasakan suasananya. Jadi ini nih yang menginspirasi saya kenapa membentuk materi di Amazing Optimism.
Nah, kalau udah kebayang, udah denger suaranya gitu ya. Nah, ini nih materi poinnya. Jadi optimis ini tuh sudah banyak banget dibahas dalam Quran gitu. Baik dalam kisahnya Nabi Musa, Nabi Zakaria ketika pengen punya anak, kemudian perjalanan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar dalam Gua Sur, itu pernah mengalami fase bagaimana fase-fase optimis ini gitu. Nah, saya pengen ngambil satu kisah, yaitu kisahnya Nabi Musa. Tadi kan Bapak Ibu udah ngebayangin banget tuh, depannya laut yang indah, luas, suaranya gitu, laut yang luas banget gitu ya. Nah, tapi di belakang, Bapak Ibu dikejar nih sama pasukan Fir'aun gitu. Kebayang nggak? Wah, Masya Allah tuh. Jadi depannya laut, belakangnya Fir'aun tuh, lagi ngejar tuh. Itu kan kisah Nabi Musa tuh, ketika dalam pelarian dari Fir'aun, beliau dikejar oleh pasukan Fir'aun dengan ini banyak pasukannya, dengan kaum Bani Israel, pagi-pagi pergi itu, subuh pergi, depannya laut, udah mentok, belakang Fir'aun. Gitu. Itu kebayang tuh, wah kita pakai gimana gitu ya, pasti udah mentok tapi belakang ada pasukan Fir'aun. Dan ini Masya Allah di Quran tuh dijelaskannya keren banget gitu. Dijelaskannya tuh benar-benar tersurat gitu. Ketika mereka saling berhadapan-hadapan dalam surat Asy-Syu'ara, berkatalah pengikutnya Nabi Musa gitu. Sesungguhnya kita akan tersusul. Jadi di sini ada muncul tuh belief negatifnya muncul tuh. Dari pengikutnya Nabi Musa muncul belief negatif gitu. Gitu. Jadi kita kalau punya belief negatif dalam menghadapi sesuatu hal, itu hal yang manusiawi. Karena di Quran juga dijelaskan gitu. Kalau di kisahnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika dalam hijrah, Abu Bakar ada belief negatifnya. Ya Rasul, kalau mereka lihat ke bawah, nanti mereka kena kita tuh, kata Abu Bakar. Kalau Nabi Zakaria belief negatifnya apa? Ketika kamu pengen punya anak, ya Allah, masa sih bisa punya anak gitu. Sedangkan umurku udah segini, istriku udah segini gitu. Itu kan belief negatif gitu. Tapi kemudian bisa dipatahkan, tapi dipatahkan dengan kekuatan spiritual, dengan Musa menjawab, sekali tidak akan tersusul. Nah, ini Musa tuh mengatakan tuh belief itu tuh. Sungguhnya Tuhanku bersamaku, kelak dia akan beri petunjuk padaku. Ini keren banget nih buat saya nih. Ini bagaimana pembentukan amazing optimis ini ketika muncul belief negatif, kemudian kita patahkan belief negatif itu, terus dia bilang, sungguhnya Allah bersamaku, kelak dia akan berikan petunjuk padaku. Itu yang Masya Allah keren banget. Dan ternyata kalau kita bedah gitu ya, perjalanan Nabi Musa dengan Allah tuh bagaimana mendekatnya tuh nggak dalam waktu singkat, tapi benar-benar dikuatkan gitu, pendekatannya dikuatkan gitu. Connect terus gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen optimisnya kuat, connect-nya harus dijaga dengan Allah gitu. Nanti Allah yang kasih petunjuk. Padahal Nabi Musa nggak tahu nih petunjuknya apa, caranya gimana, tapi yakin aja gitu. Itu yang Masya Allah keren banget lah. Kalau di kisahnya Gua Sur ketika Nabi bilang, lah tazan, sungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Kemudian di ayatnya tuh di At-Taubah 40, malaikat menurunkan gitu karunia bawa gitu karunia segala gitu. Jadi keren banget tuh. Nah, di ayat ini lanjutannya adalah ketika Nabi Musa udah yakin Allah bersamanya, kemudian Allah akan kasih petunjuk, padahal dia nggak tahu petunjuknya apa gitu, tapi yakin aja gitu, Allah akan kasih petunjuk. Maka pukulkan laut itu, Allah masih wahyu, masih petunjuk, pukul laut itu. Kemudian laut itu ketika terbuka seperti gunung yang besar gitu, gunung besar, dan kami selamatkan Nabi Musa. Nah, ini yang keren Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang amazing optimis. Kita pengennya A, Allah kasih B, C, D, E. Gitu. Nabi Musa kan pengennya selamat nih dari kerjaan Fir'aun. Allah kasih selamat, tapi Allah tenggelamkan juga Fir'aun. Gitu. Beda rasanya kalau misalkan Allah kasih selamat, tapi Fir'aunnya masih hidup. Itu kan tetap aja masih ada rasa khawatir. Karena kan kawasan Fir'aun kuasanya 2/3 bumi gitu ya. Gitu. Tapi ini mah Allah selamatkan, udah Allah selamatkan, Allah tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Jadi udah mah mintanya A, Allah kasih B, C, dan wah Masya Allah, bahkan di ayat-ayat berikutnya tentang Bani Israel dikasih apa. Itu Masya Allah buat saya, wow keren banget gitu. Ketika Nabi Zakaria, dia pesimis nih, masa sih bisa punya anak gitu ya. Tapi dia yakin gitu. Di Quran surat Maryam tuh dia berdoa bahwa saya tuh nggak pernah kecewa Allah berdoa sama Allah gitu. Itu yang mematahkan belief dia gitu. Saya nggak pernah kecewa Allah bersama Allah gitu. Allah nggak boleh terus tuh keinginan saya gitu. Dan akhirnya ketika Nabi Zakaria pengen punya anak, Allah kasih anak yang tampan, muda gitu ya, bahkan jadi nabi, sekaligus dipaketin namanya Yahya gitu. Jadi kita pengennya A, B kasih B, C, D, wah itu Masya Allah gitu. Ini yang buat saya keren banget nih tentang amazing optimism ini. Nah kalau kita bedah langkah-langkahnya adalah ada 3 langkah untuk amazing optimist. Kita bedah dari ayat tersebut. Ayat yang pertama adalah sungguhnya kita benar-benar tersusul. Ini ketika pengikut Nabi Musa dengan Fir'aun hadapan. Tapi Nabi Musa menjawab, enggak, kita nggak akan kesusul.
Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan langkah pertama adalah sadari belief negatif yang meresahkan hati kita. Jadi kalau kita dihadapkan dengan rasa pesimis, rasa kesulitan, kita keinginannya apa, akan muncul belief negatif gitu. Entah dari dalam diri kita atau dari lingkungan kita. Dan kita harus sadar bahwa itu belief itu. Itu belum tentu kejadian gitu. Dan kita jangan pernah terbawa oleh belief itu. Jadi makanya di sini Nabi Musa mengatakan enggak akan terusul. Kalau Nabi Muhammad ketika dalam gua sur, la tahzan, kenapa jangan bersedih gitu, itu matahin juga gitu. Nabi Zakaria dalam ini enggak kok, Allah pasti ngabulin keinginan saya. Toh buktinya doa-doa saya ke belakang dikabulin sama Allah. Itu mematahkan belief negatifnya gitu. Nah, yang kedua adalah sungguhnya Tuhanku bersamaku gitu. Sungguhnya Tuhanku bersamaku, besertaku. Jadi yang kedua itu adalah poinnya adalah kita harus tersambung dengan Allah gitu. Harus tersambung gitu. Jadi Nabi Musa tuh nggak akan mungkin ngomong gini kalau dalam kenyataannya dia nggak connect terus sama Allah gitu. Makanya ketika kita pengen nguatin optimis, dijaga terus nih koneksinya sama Allah gitu. Bahkan yang lebih amazing sekarang itu adalah kita masuk di bulannya istimewa gitu. Bulan keajaiban gitu. Kalau saya biasa bilang bulan keajaiban gitu. Di bulan Ramadan ini. Dan banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan. Itu wah keren banget. Sebelum masuk Ramadan dikabarin, dibuka pintu surga, tutup pintu neraka, dilipat gandakan kebaikan sebagainya gitu. Mustajab ijabahnya doa di waktu sahur, istighfar di waktu sahur, kemudian di saat puasa. Wah, makanya manfaatnya benar momen Ramadan ini. Bapak Ibu kalau punya keinginan ditulis gitu. Kalau saya biasanya ditulis nih. Jadi kalau orang bikin resolusi itu di awal tahun, di akhir tahun, kalau saya bikin resolusi di bulan Ramadan, jadi semacam bikin proposal hidup gitu. Di bulan Ramadan nanti di bawah setiap sholat, di absen setiap buka puasa, di absen setiap baca Quran gitu. Makanya keren banget lah. Bahkan Nabi itu seandainya umatku mengetahui keutamaan di bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap setahun penuh Ramadan. Jadi ini tingginya keistimewaan di bulan Ramadan. Dan yang terakhir 3 langkah itu adalah Insya Allah. Yang terakhir adalah kelak dia akan beri petunjuk kepada. Jadi Nabi Musa udah yakin Allah bersamanya, Allah pasti akan ngasih petunjuk pada saya gitu. Padahal Nabi Musa tuh nggak tahu tuh petunjuknya dari jalan mana, Nabi Musa nggak tahu gitu. Tapi yakin aja Allah akan ngasih petunjuk pada saya. Gitu. Itu benar gitu. Nabi Zakaria juga sama, Nabi Muhammad juga sama. Nah yang ketiga, tingkatkan optimis karenanya. Ada 3 langkah. Yang pertama, yakini ayat yang relevan karena kita dikasih petunjuk Al-Quran, bukan petunjuk lagi, mukjizat gitu. Bukan bacaan, tapi mukjizat gitu. Jadi kalau misalkan kita punya problem, punya apa, balik ke Quran, cari ayat yang relevan gitu. Itu Masya Allah pasti banyak banget gitu. Yang berhubungan dengan keinginan kita, goals kita, problem kita gitu. Kemudian tingkatin doa, dan terakhir iringi wasilah amal yang terbaik. Itu Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu udah praktek yang 3 tadi, insya Allah optimis Bapak Ibu akan meningkat. Kenapa meningkat? Ini 2 slide terakhir. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan optimis karena Bapak Ibu bersama Allah. Makanya tingkatkan banget konektivitasnya, tersambungnya harus tingkatkan. Yang kedua, akan lebih optimis, akan kuat optimis karena Bapak Ibu berjalan karena janjinya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu akan lebih optimis gitu. Kenapa lebih optimis, lebih kuat optimisnya gitu? Karena Bapak Ibu melakukan amal yang disukainya. Jadi 3 hal tadi yang membuat amazing, buat optimis Bapak Ibu semakin meningkat. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini di slide penutup, ketika dihadapkan dengan kesulitan atau keinginan, Bapak Ibu dihadapkan 2 hal. Apakah menjadi orang pesimis atau optimis? Maka pilihlah untuk menjadi optimis dan bangun di amazing optimis, terutama di bulan mulia ini, bulan Ramadan. Insya Allah kita akan memiliki optimis karenanya, bersamanya, dan diberi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Untuk silaturahim boleh ini WA saya 0878 2618 9176, IG saya dan Facebook saya. Hatur nuhun, salam amazing optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.